distrik untuk menyampaikan orasi. Setelah itu kita akan membacakan pernyataan tertulis, statement, pernyataan sikap dari 216 kampung se-Kabupaten Paniai. Itu untuk itu. Setelah itu selanjutnya kita serahkan aspirasi atau pernyataan sikap yang termuat dalam tuntutan itu kepada DPR, dan kita mendengarkan beberapa hal atau penyampaian yang akan disampaikan oleh DPR menyangkut apa, dan di situ kita juga akan menyampaikan kepada DPR menyangkut poin apa yang disampaikan. Setelah itu berjabat tangan dan kita menunggu jawaban untuk beberapa hari. Oke, di sini kami dari tim. Sebelum kita mulai orasi, di antara bapak-bapak yang bisa berdoa, kita memberikan waktu untuk berdoa. Salah satu kepala kampung. Hanya engkau saja disembah. Engkau lebih maha kuasa daripada segalanya. Berkati kepala kampung yang ada ini, berkati ketua DPR, berkati Bupati Paniai. Aspirasi yang akan masuk di kabupaten ini, engkau lanjutkan. Kita proses berdasar hukum. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke. Berbicara masalah Garuda, di Republik ini ada 5 Garuda. Kalau bicara masalah Garuda, berarti bicara dia akan tersentuh ke peraturan. Gimana kak? Garuda menawarkan Toro, dia akan tersentuh ke peraturan, akan tersentuh ke undang-undang. Undang-undang. Maka semuanya akan dijawab oleh undang-undang, peraturan, dan mekanisme. Kalau bicara masalah Garuda itu. Oleh karena itu, di sini kita melihat di Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di pasal 39. Bapak-bapak jawab. Masa jabatan kalian berapa tahun? 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Sekarang bapak-bapak dilantik tahun berapa? 2015. Tapi masih ada berapa waktu? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun Lalu 6 kenapa bulan. pemerintah mengeluarkan SKPNT? Itu yang kita mau cari. Tim. Kalau bicara masalah Garuda, bicara masalah kepala desa, itu aturannya itu. Undang-Undang 39, kamu sendiri jawab. Pasal 1. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun. Kalau presiden 5. Gubernur 5. Bupati 5. Kepala desa 6. Baru Anda dilantik tahun berapa? 2015. Nah, itu satu. Sekarang kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 40. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksana tugas di poin A, 41 di poin A, apabila kepala desa telah meninggal dunia. Bapak-bapak tahu itu? Tahu. Lalu kenapa pemerintah bupati sampai ke bawah tidak tahu itu? Itu yang kamu mau tanya. Itu dari mana? Sekarang dimasuk di poin B. Kepala desa telah mengundurkan diri. Undang-undang yang pasal 40 poin B-nya, huruf B-nya. Mengundurkan diri. Apabila, sekarang saya mau tanya, siapa yang mengajukan surat pengunduran diri kepada pemerintah untuk keluarkan SK PLT? Tidak tahu. Ada. Cari. Sekarang. Tidak ada. Tidak ada.
Ada. Lalu kenapa pemerintah bisa mengeluarkan SK PLT? Orang sendiri buat itu yang kami Dasarnya apa? tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ah, itu. Sekarang masuk di poin ketiga. SK PLT keluar yang poin C-nya apabila masa jabatan berakhir diberhentikan. Poin C. Pau koyo ka undang-undang mana kita toyo ko. Garuda kita undang-undang, kita boleh undang-undang. Apa ya ada mana pia mana ke wai ko bakal ada kita. Aturan undang-undang yang akan menjawab. Kalau pemerintah berkeras kepala, kita ajukan masalah ini ke PT TUN. Betul. Pengadilan. Kalau tidak ada jawaban, siap. Nah, sekarang di dalam undang-undang ini juga di poin pasal yang ke-34 ayat 1 menyatakan bahwa kepala desa dipilih oleh rakyat setempat, warga setempat. Benar. Aturan dari pusat. Siapa-siapa. Sampai sekarang masih ada. Kalau ditunjuk oleh pemerintah, bupati, kepala dinas, tim dan lain-lain menggunakan dasar hukum yang mana? Itu yang mau. Pasal berapa? Tanya. Itu yang ketiganya. Menggunakan dasar hukum Mau yang jadi bupati, kami yang pilih di lapangan. Yuto. Oh, awe, itu. ini buku pintar. Pada waktu jangan waktu sampai. Boton teater. Saya bilang orasi akan berturut-turut. Setelah saya baru kalian DPR. Jangan potong satu. Ulang kembali lagi. Ini undang-undang. Buku pintar. Presiden pun patuhi pada buku ini. Menteri mematuhi buku ini, undang-undang ini. Betul. Gubernur pun di situ. Betul. Kenapa Bupati Paniai tidak? Ini dari Tidak tahu. Kabupaten Pania saja. Ke negara lain. Negara sendiri. Hal ini yang kita minta penjelasan. Yang sejujurnya terhadap sekarang berkaitan dengan SK PLT yang sedang beredar di masyarakat demi hukum itu catat hukum. Karena kalau pemerintah mau melahirkan SK dasarnya di pasal Undang-Undang Desa pasal 40 ayat 1 poin A, desa meninggal dunia bisa. Betul. Sekarang kalau bupati mau keluarkan SK PLT, dia melakukan pembunuhan karakter kepala desa. Hebat. Kami tim peduli Undang-Undang Desa Kabupaten Paniai menyatakan bahwa bupati terbukti melakukan pembunuhan karakter dan terbukti melawan hukum. Melawan hukum. Sekarang ikau goyoka di dalam undang-undang ini juga menyatakan di pasal 34 ayat 1 kepala desa dipilih oleh rakyat. Benar. Betul. Sekarang ditentukan oleh bupati atau siapa-siapa menggunakan dasar hukum yang mana? Republik ini satu hukum, satu undang-undang. Betul. Gimana? Republik ini satu undang-undang yang dipakai. Nah sekarang kami melihat juga di pasal 31 ayat 1 pemilu kades, pemilihan kepala desa dilakukan serentak di seluruh Indonesia, itu pasal 1. Betul. Seluruh Indonesia itu pasal 1. Rujukan dari undang-undang ini, Menteri sudah mengeluarkan surat nomor 345 tanggal 20 Februari bahwa daftar nama-nama kabupaten kota yang akan melakukan pemilihan serentak ada 134 kabupaten kota. Betul. Menurut masyarakat bahwa kalian ini mantan kepala desa, tapi menurut hukum kalian masih aktif. Betul. Di hadapan hukum dan undang-undang. Betul. Itu kalian masih aktif. Siapa bilang kalian sudah berhenti? Meninggal. Siapa?
Siapa nak Ini yang kita meninggal? cari orangnya. Yang Cari mana? orang tu. Keluarkan ikannya, beltenya. Nah itu. Terus lebih lanjut lagi, kita pandai, jangan kita berdiam diri. Kita semua sudah tahu menahu tentang undang-undang, kita jangan tahan hati. Karena saya tidak begini, nanti begini itu tidak boleh. Kita harus tegakkan keadilan. Betul. Kita harus tegakkan kebenaran. Betul. Bahwa jabatan kalian masih aktif 1 tahun, 3 bulan. 1 tahun. Apabila di bulan Januari pemerintah mengeluarkan surat PLT yang dikeluarkan menurut undang-undang bukan masyarakat biasa, tapi itu pegawai-pegawai yang turun. Undang-undang yang bicara. Yang bodoh-bodoh. Betul. Saya yang bicara, bukan ini undang-undang yang bicara. Betul. Nanti kita juga mendorong kepada DPR segera mendorong regulasi tentang tata cara pemilihan kepala kampung dan sangan anggaran. Ya, kita. Jangan dengar kusuk-kusuk dari bupati. Betul. Dan kami terpilih juga dia. berharap DPR harus menggunakan fungsi pengawasan kinerja pemerintah yang kotor kacir. DPR punya tugas fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang semena-mena dia melakukan kebijakan di luar daripada aturan dan mekanisme yang berlaku di Republik. Betul. Pandai. Jangan takut-takut bupati. Dan Lakukan kepala dengan desa DPR. dipilih oleh Masyarakat. bupati, dipilih oleh Masyarakat. DPR, dipilih oleh presiden, gubernur, lalu kalau dipilih oleh bupati dan lain-lain menggunakan dasar hukum yang mana, karena konstitusi negara menjamin. Pandai satu negara tadi. Begitu. Hari ini kita mau proses. Hari ini rakyat kau yang pilih. Sekarang kalau kepentingan akan menentukan orang, maka untuk ke depan masyarakat Paniai tidak akan merasakan pembangunan. Betul. Karena anggaran masyarakat tidak dielit dari orang tertentu. Betul. Betul. Itu. Sehingga di kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPR Kabupaten Paniai di mana menunggu kami dan menerima aspirasi kami untuk menyampaikan kepada pihak berwenang apabila mereka tidak akan menjawab aspirasi ini, maka demi hukum kami akan gugat. Dan kepada koroni-koroni atau kelompok-kelompok orang yang melakukan intervensi kewenangan tugas pemerintah membuat SKPLT di luar, kami siap membuat pengaduan kronologis dan serahkan kepada pihak berwajib, atau polisi Nutego. Ya, betul. Untuk melakukan interogasi tanya satu persatu. Betul. Karena kita sudah melihat, tapi menyatakan belum tahu menahu tentang SK itu. Betul. Benar. Tapi motor saya sudah koordinasi. Bahkan sampai jauh-jauh hari saya sudah koordinasi juga dengan DPR Komisi A. Sampai BPMK. Sekarang proses bupati menyatakan saya tidak tahu, itu penipuan. Karena kita melihat dan mengikuti sistem pemerintahan sedang berjalan. Maka hari ini juga kami sampaikan kepada DPR segera menyampaikan kepada pihak BPMK untuk batalkan. Untuk sementara tidak boleh di Oleh karena itu, di kesempatan ini saya dengan senang hati kepada semua pihak-pihak yang wajib bahwa seluruh masyarakat Paniai jangan memikirkan kami tim peduli undang-undang ini membela kepala desa. Tidak. Kami tidak membela kepala desa. Tidak. Kami sangat tidak ada. Tidak ada. Kepala desa yang lama. Kami tidak bermaksud untuk menghancurkan kepala desa yang PRT yang diangkat. Tidak. Kami juga bukan melawan pemerintah yang ada. Tidak. Kami tim peduli juga bukan melawan siapa-siapa, tapi kami hanya punya kerinduan dengan negeri ini karena kami anak daerah. Untuk Paniai
menegakkan kebenaran keadilan sesuai dengan peraturan mekanisme ditegakkan ini di Paniai, maka nantinya kalau desa dipilih oleh rakyat, maka kepentingan akan kembali ke rakyat. Kami mengukur ke depan. Kami mengukur ke depan. Kalau ditentukan oleh pihak-pihak, masyarakat tidak menerima dana pembangunan, dana semua akan hilang ke kepentingan-kepentingan. Sebenarnya menurut konstitusi negara ini, kepala desa dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih oleh bupati, kepala dinas, entah siapa-siapapun, nanti uang rakyat akan hilang ke mereka. Karena Garuda dipegang oleh mereka. Sebenarnya aturan bukan begitu. Garuda, kampung, kepala desa ditentukan oleh rakyat. Maka itu yang kita kejar. Kembalikan demokrasi ke tangan rakyat. Biarkanlah rakyat yang akan menentukan pemimpin dia. Titik. Jika hal ini tidak dieksekusi atau dijawab oleh bupati, maka saya sebagai penanggung jawab, kamu semua dengar, saya bilang kantor ini palang, ini palang, ini palang. Setuju. Kita palang, tidak. Kita palang, kita ajukan gugatan ke pihak-pihak PT Tun sambil menunggu di sana pemerintah kita palang. Betul. Sambil menunggu keputusan dari PT Tun turun, kita menang atau tidak kita akan lihat. Tapi saya yakin dan pasti kita akan menang di PT Tun Bupati dan jajarannya yang sedang melakukan ini akan kalah karena kalau kita mengajukan hal ini ke PT Tun, kita kabupaten kedua. Betul. Betul. Kabupaten pertama itu kepala desa sudah gugat abok kusut. Itu apaan? Paniai akan kabupaten kedua akan menggugat bupati apabila bupati tidak menjawab sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini bupati Paniai segera mengeluarkan surat edaran tentang pembatalan SKPLT kepada kampung yang sedang beredar di masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Betul. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya kami kasih waktu kepada 1, 2 atau 3 orang. 3 orang. Tapil 1 orang. Tapil 2 1 orang mewakili. Tapil 3 1 orang. Sekarang ini kami tim peduli hanya mengundang kepala-kepala kampung toh. Tidak mengundang semua aparat karena mengingat protokol kesehatan. Jadi nanti 3 orang kepala desa menyampaikan aspirasi orasinya tentang apa yang dipikirkan pada bahasa bisa. Bisa. Pada bahasa Indonesia bisa, tapi singkat, jelas, dan padat karena semua satu makan habis. Betul. Karena semua satu makan habis. Kayak jangan makan makan. Tidak apa mana kita akan bicara nanti waktu yang tepat harus silakan. Kasih mic. Apa mga kayo, kapit, pero mga iyo. Ya, ini kan. Apa budaya kaya kedeu. Budaya kaya kedeu ini kay mege to kay. Ani kita apit tuwa. Ini ko ay na beu. Udah mau budaya kaya na beu. Lagi ini kampung na be, toro ka. Kau tanda Garuda kayak anak kami. Me kaya di zona ini ya wak mageraya kau kaya kan aku ada orang kan ini. Ani mana ada gua. Ani kaya Garuda kaya nama kaya kita. Kaya beuna ani kaya ani ya wak mageraya kau ani kaya. Kita wi me kaya kita mana kita ya.
Yo jalur kaya udah nama kaya cai. Waktu nggak mati, tadi makan kalau mainnya cai. Ente masuk coba ini banyak 216 kampung. Jika dari makanya, ini makanya. Lo Garuda kaya kok. Jadi bawa tahu ini maka pengajian maju coba ini kantor ini kok. Kiana. Biawo. Itu paling aja yang ini coba bagai itu. Masalah coba itu orang bagai itu. Kopatuan ini kita ni kopatuan ini kasi dan paling aja orang itu yang tuh jangan May buka paling aja itu orang. Tapi jangan tuh di rumah mana. Orang itu kita di mana. Biawo upati yo orang sekarang apa. Maritai dah. Kutia maritai dah. Orang yang perlu maritai wah. Jual kah? Upati ka waya ka poroma itai da futu topanu ama ya ipai ska eveli ya ko masela to ora ipai ko kita maya udah ma ko ani ko maya masela to ora na dia lagi ani gini vi calon dia lagi dai dai ke kan ko ora to dia suara vi kai kena itu ayo pada dia ko do masese ko do dia masela to na ya itu udah itu kan yang masalah tu ko 2016 April ko ani lanti ko tena ka ko na wo por mai da ko taw na ko wo por mai to ka ani mas lanti to pa jeki wa ani ki mena na bo ta mana ni to ka ki ya ta pen mo ma fm ko ana ma ida na ka to fm ma ki ka to ni ke jang 216 kampung PK pemerintahan mang yo biasa ka tin ko ka pa ko wa pa ya biya ni to ka ki ya ai ko de pere mo ko ma ai ko bupati ko ma ciu tu yang mana mah pakai kandung nih, mereka bapak wacok ben mana ya wawi. Mana bukan? Mana bukan? Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada wilayah 2 Distrik Nakama, Kampung Ukay tadi. Untuk nama saya Frans Pigome, dan jabatan saya Kepala Kampung Lama. 216 kampung mendemokan hari ini karena DPR Kabupaten Paniai menghagendakan untuk menggugatkan Kepala Kampung Lama. Itu lewat pasal berapa, undang-undang berapa, itu yang boleh dijelaskan. Titik. Beda. Kita tunggu respon. Titik. Barang Garuda ini Garuda Tengah. Kabupaten Paniai kita semua punya. Kabupaten Paniai kita semua punya. Barang Garuda barang Tengah. Bukan warisan. Jadi umur saya masih ada. Masa jabatan saya masih ada. Jadi DPR Kabupaten Paniai diagendakan menggugatkan 216 kampung itu dari 216 kampung. Tujuan dan maksud kenapa sampai dikeluarkan ini menjadi alasan utama di siang hari ini sudah ada di depan kantor DPR Kabupaten Paniai. Jadi dari kami untuk Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan untuk penyampaian aspirasi ini langsung saja kami tanggapi atau kami jawab. Tapi untuk jawabnya itu dari kami juga aturan sedang kami biasa jalani lembaga ini. Nanti dijawab kami jelaskan oleh komisi. Yang pertama adalah kami DPR ini hari ini memang masih pejabat DPR. Tapi kami ini tidak akan jabatan sampai dunia kiamat. Ini pertama. Kami yang hari ini Pak Garuda ini jabatan ini sampai selamanya hanya di mana. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, untuk tadi pertanyaan dari dapil 2 kepala kampung, tadi Frans, gimana? Sedikit saya tanggapi, minta untuk pasal ini dan lain, terusnya. Kami DPR punya tugas, itu hanya 3 fungsi. Yang pertama, pengawasan. Yang kedua, legislatif untuk peraturan daerah. Yang ketiga, anggaran. 3 fungsi yang kami pegang. Untuk DPR punya tugas. Untuk ditetapkan dan digugatkan, ada tertentu. Kami tidak perlu masuk untuk sembarang jalan. Jadi aturan yang berbicara dan aturan yang mengantar. Jadi tadi permintaan untuk aturan, sesuai aturan kami DPR kemarin, kami sudah ajukan dan kami sudah bicara pada saat sidang melalui fraksi. Berarti kami sudah sampaikan kepada beliau Bupati bahwa pemilihan melaksanakan sesuai legislasi aturan. Seperti itu yang kami DPR sudah dibicarakan waktu sidang APBD tahun 2020. Soal untuk pemberhentian ini itu kami DPR lembaga sini tidak ada kepentingan untuk masalah itu. Jadi untuk sebagai pimpinan, untuk kemarin kami lakukan, saya sudah sampaikan, dan bidang ini pemerintah mulai dari pusat sampai kampung, pemerintah terkecil, itu kami DPR juga ada bagian-bagian, jadi nanti lebih jelas disampaikan oleh di bawah saya komisi yang nanti akan disampaikan. Jadi saya kasih kesempatan bisa mengambil waktu untuk komisi bisa sampaikan berapa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hormati pimpinan, saya hormati Demo 216 kampung. Yang pertama, untuk rakyat Paniai perlu menyampaikan aspirasi, hak untuk menyampaikan, hak untuk demo. Yang pertama, yang kedua, untuk membatalkan SKPLT, untuk membatalkan SKPLT. Kami lembaga DPR sudah menyampaikan melalui sidang oleh pandangan fraksi, pandangan pansus bahwa dalam waktu dekat apabila masa berlalu, apabila dalam waktu berakhir masa jabatan kepala kampung, kembali pemilihan secara demokrasi, kembali pemilihan secara demokrasi, pemilihan tingkat kampung, pemilihan tingkat kampung itu kami sudah sampaikan. Kami sudah sampaikan jawaban keputusan ada di tangan Siapa yang suruh kasih tadi? dalam hal dinas terkait. Oleh sebab itu
Kami Garuda karena rakyat. Kami Garuda karena rakyat. Kami sudah sampaikan apapun keluhan bapak-bapak ibu, bapak-bapak 216 kampung. Sebagai DPR kami sudah sampaikan melalui sidang. Itu tugas dan mekanisme prosedur aturannya ada. Itu sudah disampaikan. Yang pertama, yang kedua, masalah undang-undang. Tadi dari wilayah 2. Kepala ampun. Woi tadi. Kami lembaga DPR tidak menjawabkan apapun aturan dan undang-undang. Aturan dan undang-undang ada di dinas terkait. Sebagai tugas kami sudah sampaikan. Oleh sebab itu, di lembaga Parlemen Kabupaten Pandai menyampaikan kepada tim demo, kami DPR siap untuk apapun itu sudah sampaikan. Oleh sebab itu tim demo meninggalkan tempatan langsung ketemu ke dinas terkait. Ya. Jadi 216 kampung berak, demo dan berak untuk sampaikan aspirasi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan kepala kampung dalam waktu dekat akan berakhir apabila berakhir masa jabatan kepala kampung, pemilihan kampung kembali secara demokrasi di lapangan. Itu kami sudah sampaikan mekanisme aturan prosedur tugas kami lembaga DPR. Saat sidang pandangan fraksi, pandangan pansus kami sudah sampaikan. Tanggal 18 Januari di sidang, di ruang sidang kami sudah sampaikan hal itu. Itu yang kita tunggu. Dan tanggapan bupati bahwa pemilihan kepala kampung kita patuhi pada regulasi yang ada. Ingat, saya ulang lagi. Jawaban bupati, kita patuhi pada regulasi yang ada. Itu jawaban bupati saat sidang parlemen. Itu yang kedua. Yang ketiga, mewakili wilayah 2 kepala kampung. Oke, tadi Frans Pigome meminta undang-undang peraturan pasal berapa, undang-undang berapa, menyatakan lembaga DPR untuk usul pemilihan kampung. Kami lembaga DPR tidak ada intervensi tentang pemilihan kampung, tapi tugas kami lembaga DPR fungsi pengawasan, anggaran legislasi. Itu tugas kami. Jadi kami tidak menyampaikan aturan undang-undang pasal berapa sekian. Kami tidak menyampaikan. Mohon maaf. Aturan
peraturan, undang-undang semua ada di dinas terkait. Oleh sebab itu 216 kampung masa pendemo untuk membatalkan SK PLT. Kami meminta dengan hormat, tugas kami sudah sampaikan secara prosedur aturan yang ada melalui pansus. Oleh sebab itu 216 kampung meninggalkan kantor lembaga DPR, lanjut ketemu dengan dinas terkait. Waktu sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Tadi Ketua Komisi A sampaikan, kami tunggu dari regulasi kami sampaikan ke Bupati, dan Bupati juga lanjutan itu kami seluruh kepala 216 kampung sampaikan ke kantor masyarakat DPRD Kabupaten Paniai, seluruh 216 kampung masa aktif jabatan 2016 dilantik, masa berlaku jabatan 2017 sampai 2022. Hal ini yang kami berani menantang dan berani demo, karena masih ada, kalau waktu lewat itu kami tidak berani, karena ini hak kewenangan orang lain. Setuju kah? Setuju. Itu yang kami sampaikan ke kantor DPR. Masa aktif jabatan dilantik kami tanggal 16, masa aktif jabatan 2017 sampai 2022. Sisa berapa tahun? 1 tahun. Sisa berapa tahun? 2 tahun 6 bulan. Kalian mati kah? Masih hidup. Kalian mati kah? Masih hidup. Kalian mati kah? Nyawa masih ada, jabatan masih ada. Saya kembalikan. Ya, masalah menyangkut dengan SK yang masih berlaku, saya meminta kalau SK apabila ada kepala ampun bawah, boleh silakan dulu sekali melihat. Ya. Biar 1 cukup. SK 1 ada. Enak. Ya, SK yang masih berlaku masih ada. SK siapa ada 1? Tadi kasih 1. Kasih 1. Di komedian. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi SK ditetapkan 16 April 2016. Ya. Sampai SK untuk apa? Ini kami terima. Ini kami terima untuk SK. Kita akan hitung. Tapi nanti itu intern bagi kami. Dan kami sampaikan di halaman lembaga DPR bahwa untuk apabila kalau ini berlaku sampai 2022, sementara waktu dengan berlaku undang-undang masih ada kepercayaan. Oleh sebab itu apabila kita akan dengan masa pelantikan jabatan kepala ampun. Oleh sebab itu kita akan cek dan untuk memproseskan anggaran dana kampung
sementara waktu dipending apabila SK masih berlaku. Betul. Setuju. Ini aspirasi kami, tugas kami akan telusuri. Betul. Berdasarkan SK. Tolong lakukan. Masih aktif. Pas, itu yang minta. Itu yang pertama. Jadi apapun ajukan dari SK, kita akan cek. Iya, waduh kalah siapa ya tuh? Wagi me, kino ya kai. Mama da bayate, wagetan. Mama da bayate, kino we. Demo te kiya na go wagi mo tetan. Makaina, kina bogay na ke bogay. Aki ka oro ka ka ete da kro ko mutila dokto. Ini kami sudah cek, kami itu. Ya, publik hitung. Ya, Supaya dunia tahu. Republik tahu. Publik hitung. penetapan kepala kampung 16 kampung. Penetapan pelantikan kepala kampung tanggal 16 April 2016. Ya. Mulai dari 2016, betul, Betul. sampai hari ini. 2017 masa berhitung jabatan. Menurut APBK. Menurut APBK. Ya. Menurut APBK. Menurut SK akan berlalu pada 2022. Betul! April. Betul! April tahun 2020. Betul. Betul! Itu sebagai acuan bagi kami. Betul. Dan aspirasi untuk SK kami sudah cek, kami kembalikan. Hormat. SK Jadi cukup kami sudah tahu. Cukup kami sudah tahu. Dan kami sudah terima bahwa masa aktif berlaku 2022. Betul. Bukan kami yang keputusan. Bukan kami yang putuskan tapi SK. Nah, sekarang SK. SK yang putuskan. Aturan yang putuskan. Aturan yang putuskan dan SK yang diputuskan. Karena kita berada hukum. Tahun 2021 masih menjabat. Mai ko ko. Dalam waktu yang dekat. Oh dibantu. Mai ko aja. Baterai ko. Itu sudah. Mai bukan baterai bawa mati. Baterai mati. Kita bagaimana sekarang kita bakal backup karena DPR sudah menerima. Jadi kita kembali juga bisa sampai lanjut juga bisa. Atau kita tentukan jawaban bupati sesuai dengan tuntutan kami. Jawaban dari bupati kami sampaikan dari DPR. Ini bupati penelitian. Bukan kita yang bicara tapi hukum yang bicara. SK ini Dewan Terhormat sudah lihat dan proses selanjutnya melalui hearing yang kami bicara. Tapi keputusan bupati ada di tangan DPR. Hei, kau mana kau Yui? Woi. SK ini manusia banyak yang buat-buat. Ya. Dengar ya, mohon maaf. Bagaimana? Tolong ulang kembali. Tolong ulang kembali. Kalau bapak-bapak salah dengar, mungkin begini, mohon maaf ya. Ini biasanya itu manusia ini buat-buat banyak. Ya. Maaf ya. Ya. Ini negara ini kita punya negara. Kita punya negara kalau satu menteri atau satu presiden naik peraturan baru, perbarui. Ya. Tahun berikut lagi peraturan baru. Tahun berikut lagi peraturan baru. Ini ada. Benar tidak? Tapi undang-undang tidak akan berubah. Ini undang-undang tidak akan berubah. Dengar dulu. Undang-undang tidak akan berubah. Minta maaf dari todo kamu. Saya punya bahasa tadi pertama saya bicara. Saya punya Garuda ini bukan sampai selamanya. Vegai.
Mana mai Mana etika? Jadi Mana kalau etika? kita berdasar patuhi pada SK, Iya, benar. itu kami jawab jawaban benar juga salah satu. Karena keputusan terakhir bukan ada di tangan DPR. Mana kayak kime kaki dan siara. Mana yang terbuka? Juga kan? Betul. SK ini memang sudah ada, tapi keputusan terakhir dan jawaban yang sebenarnya kami tidak bisa jawab dari lembaga ini. Betul. Karena barang ini dikelola dan dikerjakan oleh dinas terkait dan jalur lain. Kami tugas hanya 3 tadi. Makanya kami sudah lihat barang ini dan kami DPR punya tugas hari ini. Kami proses lewat hearing. Apakah berdasarkan ini bagaimana? Proses ini yang kami jalani dulu. Dan tadi aturan diminta kepada DPR, kami sudah lalui tanggal 8 Januari 2021 kemarin. Melalui sidang. Panitia tidak pernah lakukan kayak kemarin. DPR sekarang baru kemarin kami lakukan sidang terbuka. Sudah diam. Ada. Itu kemarin kami punya komitmen. Dan aspirasi hari ini kami bukan tolak. Hari ini kami sudah terima. Dan proses selanjutnya kami jalankan. Dan antisipasi kepada tim peduli untuk pembatalan tadi dengan kepala-kepala kampung 25 standby sesuai aturan yang hari ini kamu pegang. Itu pun aturan dan undang-undang akan terima. Tetap kamu pasti dengar jawaban pasti. Kalau tidak, semuanya itu namanya perjuangan. Tadi Pak siapa yang bicara? Pak Kepala Kampung. Itu pas bahasanya. Jadi kami tidak jawab apa-apa satupun dari lembaga DPR. Aspirasi bapak-bapak kepala kampung kami terima. Dan proses selanjutnya kami sama-sama dengar. Dan kami punya penerimaan aspirasi bapak-bapak di siang hari ini. Mungkin kami pikir sampai di sini dan mohon maaf apa yang salah jawab, salah utarakan, dan mungkin mohon maaf, ini manusia biasa. Dan kita sebagai masyarakat Paniai dan anak negeri kita Paniai, kami tidak akan kemana lagi. Kita punya Paniai dan kita orang Paniai. Mungkin ini waktu kembalikan koordinator ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban apa yang disampaikan oleh pihak DPR. Rakyat. Kami ini bos, ini anak kami. Betul. Secara aturan. Betul. Kami yang terpilih mereka. Kami kamu siapa bilang DPR bos? Itu salah. Teman-teman, kami dengar apa-apa ya. DPR pilihan rakyat itu bos. Betul. Kami percaya setiap orang dia bicara itu sudah. Mereka ini kita punya anak tua. Secara aturan. Karena apa yang kita sampaikan, dia akan bekerja berjuang. Sampai kepada pihak-pihak. Nah, di situ berkaitan dengan hal ini, maka apa yang disampaikan oleh DPR itu memang benar. Dan di sini ada salah satu pernyataan sikap statement yang kami akan bacakan sebagai aspirasi. Ada beberapa poin di dalam dan uraian-uraiannya berdasarkan undang-undang tadi. Dan bersamaan dengan ini, kami tim peduli undang-undang juga akan menyerahkan dokumen undang-undang ini di polisi sudah agar biar DPR orang mencermati. Dan di sini juga ada peraturan menteri
Dalam Negeri nomor 65 atas perubahan Permen Desa nomor 112 juga kami akan kasih. Juga akan kami kasih. Dan di sini ada Permendagri tentang pemilihan kepala desa merupakan amanat rakyat harus dilaksanakan. Ini dari Kementerian juga harus. Mungkin itu sebelum daripada kami menyampaikan statementnya biar semua tahu, kita bacakan. Setelah bacakan, nanti kepala kampung yang ada bisa tanda tangan sekaligus tempel. Stop. Dan juga kami mengundang yang terakhir itu pihak perwakilan masyarakat, tokoh intelek bisa membubui tanda tangan di dalam sebagai perwakilan. Di sini ketika kita baca semua mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga kita hanya membacakan di tingkat studi point. Boleh. Lanjutkan. Studi point. Bertolak dari beberapa uraian tersebut di atas, maka kami berkesimpulan dengan suatu pernyataan sikap kami dari 216 kepala kampung pemerintahan kampung adalah sebagai berikut. 1. Bupati Kabupaten Paniai terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 Ayat 1. Yang kedua, Bupati Kabupaten Paniai terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 Ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C, ayat 3 dan ayat 4 pasal 41, pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Desa. 3. Bertolak dari poin 1 dan poin 2, maka Bupati Paniai segera mengeluarkan surat edaran tentang pembatalan SK Kepala Kampung yang sudah beredar di masyarakat. Yang keempat, yang dimaksud dengan poin 3, apabila Bupati Kabupaten Paniai tidak mengeluarkan surat edaran tentang pembatalan SK PLT Kepala Kampung yang sudah beredar, maka kami 216 kepala kampung siap menempuh jalur hukum lebih lanjut. Siap. Untuk menggugat Bupati Paniai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT Tun. Sambil menunggu keputusan PT Tun, semua kantor pemerintahan Kabupaten Paniai kami siap melakukan pemalangan dan akan dibuka ketika putusan dari PT Tun dikeluarkan. Poin 5, kepada pihak-pihak yang mengintervensi tugas dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini bagian tata pemerintahan, dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK PLT Kepala Kampung. Kami dari 216 kepala kampung siap menyusun kronologis pengaduan untuk menyerahkan proses ini kepada pihak berwajib untuk melakukan interogasi kepolisian. 6.
DPRD Kabupaten Paniai segera mendorong regulasi daerah tentang tata cara pemilihan kepala kampung. 7. Atas nama seluruh lapisan masyarakat, tokoh intelektual, kepala suku, dan aparatur pemerintahan Kampung C Kabupaten Paniai dengan tegas menolak jabatan sekda dan kepala dinas diberikan kepada non-Papua dengan alasan tokoh Papua Paniai Bapak Natalis Pigai SIP dirasiskan sebagai kera monyet gorila oleh suku Batak. Maka di Paniai apabila bupati menempatkan jabatan eselon 2 orang Batak lebih khususnya dan pada umumnya non Papua suku siap mengusir. Siap mengusir. Kita siap mengusir. Karena bagaimanapun ini harga diri suku Me, orang nomor 1 dari suku Me yang terpintar Natalis Pigai dirasiskan. Itu. Demikian pernyataan sikap aparatur pemerintahan Kampung C Kabupaten Paniai dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Paniai 8 Maret 2021. Sekarang kamu siap-siap barang-barang. Siap-siap semua kepala desa. Mengetahui 16 kepala kampung C Kabupaten Paniai. 216 kepala kampung C Kabupaten Paniai. Mari. Kamu mungkin itu. Tanda tangan tuh. Tanda tangan tuh. Abta yo ay do ay to pay na kim tay do. Chat ko ni na nakakadap ko kayo. Wah, pada ko ni na nakakadap. Kaya benata mo kami. Tidak membela yang baru. Tapi kita kejar itu, kembalikan 2020 ke tangan rakyat. Yang kiri. Aspirasi ini yang membantu. Jangan. Kamu orang ini ya. Ya kami. Hei. Orang tidak kami. Ya kami. Eh. Oh, eh. Ya kami. Merasa diri bahwa saya orang tua kampung, segera rapat kembali. Sudah dong. Barang lanjut. Ayo biarin jalan besar jalan. Barang besok. Prosedur. Tadi awal aspirasi secara lisan maupun tulisan kami tetap karena kami ini
kami ini tujuan dari mana, dari siapa, tetap kami cari. Jadi yang terakhir, kami tidak punya ucapan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya aspirasi ini dari sebelum sidang. Berdasarkan ini kami bisa bicara. Bapak-bapak itu juga mungkin tetap dari pemerintahan kampung bisa tahu. Oh ini ya aturannya. Sebenarnya aspirasi ini sebelum sidang. Supaya berdasar gini kami masukkan pokok-pokok pikiran dan pandangan-pandangan dari fraksi. Sebenarnya saya pikir ini di luar dari cukup untuk secara lisan tadi. Sekarang begini Pak, menurut aturan lembaga, pandangan akhir fraksi itu wajib dilakukan oleh bupati. Tahu itu. Kalau bupati tidak melakukan, DPR segera bentuk pansus untuk menindaklanjuti. Sekarang saya mau tanya, ada 24 poin yang dihasilkan saat sidang pandangan sidang akhir fraksi. Setelah itu, barang ini beredar. Jadi secara aturan itu, pandangan akhir fraksi, bupati wajib melakukan. Jika tidak, diperbentuk pansus untuk menindaklanjuti. Sejauh mana Anda menindaklanjuti kelalaian pemerintah? Sejauh mana pengawasan Anda terhadap kinerja pemerintah? Kalau kamu memang melakukan memfungsikan fungsi DPR dengan sebaik mungkin, tidak mungkin hari ini kita mau demo. Betul. Setuju. Hari ini tidak mungkin kita mau demo. Karena DPR dipilih oleh rakyat. Anda sudah sampaikan di pandangan akhir fraksi. Iya kan? Betul. Nah itu. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jika pemerintah tidak melakukan, karena di situ bupati menyatakan bahwa akan mengacu pada regulasi yang ada. Berarti titik. Lalu kalau SK sudah beredar, DPR segera bentuk pansus. Segera bentuk pansus dan dieksekusi. Ini aturan lembaga. Saya bukan DPR, tapi saya tahu. DPR punya fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Maka di sini kami menyampaikan satu poin untuk sesuai dengan fungsi DPR melakukan legislasi. Anda harus dorong perda tentang tata cara pemilihan. Kalau setelah perda itu jadi dan disahkan, kasih Kementerian Dalam Negeri melalui pansus, nanti akan keluar surat dari kementerian berdasarkan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 pemilihan serentak seperti yang kemarin tanggal 5 keluar. Nah di situ baru seluruh Indonesia tahu, oh pemilu kades serentak ini. Setuju. Kalau perda belum disahkan dan belum dikasih ke Jakarta, Kemendes, oh tidak mungkin akan keluar surat itu tentang rujukan dari Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 bahwa pemilihan kepala desa dilakukan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi ini salah satu yang kami mendukung 24 poin DPP yang wajib dilakukan dieksekusi oleh pemerintah. Kita DPR jangan biarkan. Kalau Anda memang melakukan pengawalan ketat kinerja pemerintah, nggak mungkin hari ini kita mau demo. Betul. Itu. Jadi perlu DPR memahami 3 fungsi itu. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Anda yang sahkan anggaran, bukan bupati. Betul. Kalau bupati macam-macam jaga dia di
sidang-sidang berikut. Kamu harus jadi wakil rakyat, bukan wakil bupati. Saya ini pendukung bupati. Saya ini barisan bupati. Kamu tahu Esa Boma, Ketua PPD Paniai Barat. Entah bupati mau apa-apa, saya tidak peduli, hanya membela kebenaran dan menempatkan posisi ini kedaulatan. Entah bupati mau menilai saya, terserah. Itu saya ini. Jadi itu. Jadi walaupun bagaimanapun DPR segera eksekusi, karena ini bagian dari poin yang Anda lahirkan di pandangan akhir beraksi. Bupati harus eksekusi itu. Jika tidak, pansus bentuk. Kenapa? Ini. Kalau memang tidak ada data-data, dokumen kita kasih lengkap. Undang-undang sudah ada, peraturan menteri semua sudah ada di dalam. Betul. Semua sudah ada. Kita tegakkan, kita anak muda Paniai, kita harus cinta negeri ini. Betul. Kalau memang kepala desa ini, kamu lagi saya tidak membela kamu. Kamu juga tidak dipilih oleh rakyat. Kamu juga bawa uang. Kamu juga kasih uang. Orang yang pilih kamu. Mereka juga sama yang baru. Ini yang saya mau patahkan mata rantai ini. Saya tim bertujuan untuk mematahkan rantai yang ditunjuk oleh bupati, oleh tim sukses, oleh siapa. Walaupun bukan bupati pun selalu kita sampaikan ke bupati, karena dia adalah orang nomor 1 di sini. Jadi itu. Jadi kalian yang ada juga bukan dipilih, langsung dieksekusi oleh Hengki melalui SK, tapi tidak apa-apa karena desa baru-baru langsung diturunkan. Tapi jangan membenarkan juga yang baru juga. Iya. Jadi kalau memang kepala desa ini biarkanlah rakyat yang memilih. Setuju? Siap, setuju. Kalau tim yang memilih bagaimana? Nanti di lapangan kampung, di kampung uang dipotong di pajak, uang dipotong di BPMK, uang dipotong di pendamping. Padahal kamu jaga kampungnya Garuda baru. Karena kamu dipilih oleh orang toh yang punya pemangku kepentingan. Kalau kamu dipilih oleh rakyat, dan ke depan kita tanamkan fondasi undang-undang 34 di Paniai. 6 tahun rakyat pilih, 6 tahun rakyat pilih. Berarti kepala desa yang akan terpilih akan fokus. Ini DPR harus bicara hari ini, bertindak. Jangan main-main. Kalau tidak kamu tunjuk saya ketua DPR hari ini, 1 orang pecat. Saya akan tantang bupati. Setuju. Jadi kami mau mengharap Itu bukan saya mengkecilkan kalian, tidak. Tetapi saya menyampaikan marah-marah ini supaya teman-teman DPR harus sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi ini. Tujuannya. yang Paniai jadi baik. Paniai Itu. tidak benar itu. Itu. Jadi teman-teman DPR jangan singgung dengan kata-kata ini, tapi kita pikiran. Apa yang DPR sudah sampaikan, kita satu tujuan. Ini dengan kami, kita satu tujuan. Mungkin itu yang kami bisa ini. Dokumen-dokumen kami serahkan sebelum kami menyampaikan, atau sampaikan dulu. Mungkin dari Pak Kasat, kalau ada poin-poin yang perlu disampaikan. Wah. Terima kasih banyak yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten Paniai, para ketua fraksi, para ketua komisi, anggota DPR, Pak Kabak Umum, beberapa kabak,
kemudian 216 kepala kampung yang saya cintai dan saya kasih selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Saya minta waktu Pak Ketua DPR dengan saudara tim peduli SAU Boma, saya minta waktu 1 menit saja. Yang pertama, hari ini atas nama Komando Polres Paniai, saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada 216 kampung, karena dari hari pertama sampai dengan hari yang kita datang ini dalam melaksanakan berbagai aspirasi dengan tertib, damai dan aman. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, saya pikir ketua tim dengan 216 kampung, apa yang menjadi masalah hari ini sudah sampaikan sangat jelas sekali. Dan ketua DPR dengan kawan-kawan sudah merespon sangat baik sekali. Untuk itu hari ini pulang dari sini, saya mohon masalah ini tidak boleh lagi bikin gerakan tambahan. Tunggu teman-teman dewan mereka berembuk, nanti melalui hearing apa yang bapak-bapak 216 kampung yang tadi disampaikan itu mereka akan sampaikan kepada bupati. Sambil ini jalan, jangan, pesan saya tidak boleh bikin gerakan-gerakan tambahan. Kalau itu bikin gerakan, nanti apa yang bapak-bapak hari ini sampaikan ini nanti jadi tidak kuat. Orang lain bisa manfaatkan. Jadinya nanti ilegal. Supaya legal ini harus tertib seperti hari-hari sebelumnya datang sampai dengan hari ini, lakukan seperti itu. Nanti dari dewan sharing ke pemerintah, hasil pemerintah seperti apa, baru kita sama-sama diskusi lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dari sini mohon pulang tertib seperti tadi datang juga. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang, Koya. Kita waktu sedikit saya tambahkan lagi. Dari lembaga DPR, kami siap menerima aspirasi. Kami tidak tolak. Karena ada masalah, datang di sini. Masalah itu siapa bisa dapat solusi? Solusinya adalah laki-laki, bukan perempuan, bukan anak. Karena kami datang menyampaikan di sini, pasti laki-laki terima, nanti akan solusinya akan ada. Entah cepat atau lambat. Itu yang satu. Dan yang kedua, aspirasi ini hari ini DPR akan terima. Tetapi DPR punya mekanisme akan menjawab. Bukan cepat kita jawab hari ini, entah cepat atau lambat pasti akan kami jawab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, DPR punya 3 fungsi tadi, tetapi itu wajib DPR harus lakukan. Dan DPR hari ini kita terima aspirasi, pasti akan muncul pada di hearing dinas terkait. Nanti akan muncul jawaban pada bupati. Terima kasih pendemo, kami siap terima aspirasi, dan aspirasi akan kembalikan kepada ketua, dan ketua akan sampaikan dan akan terima. Terima kasih. Sebelum kami terima untuk aspirasi, kalau namanya manusia, satu kali bicara itu harus dengar. Kita bisa apa? Lapar dan lain-lain. Kami tadi pertama dari Komisi A dan itu kami sudah sampaikan apa yang kan hari ini aspirasi ini kami sudah bicara barang itu. Beliau bupati segera lakukan apa namanya mekanisme untuk pemilihan kampung. Kami sudah bicara. Kalau kita ini barang itu tidak bicara, pasti hari ini bicara banyak. Itu yang kami juga tetap kami punya sesuai tugas, kami tetap pengawasan. Kami akan cek koordinasi. Jadi aspirasi hari ini kami terima, dan proses selanjutnya melalui hearing beberapa dinas yang bersangkutan kami tetap ketemu atau kami panggil bagaimana untuk aturannya ini karena mereka punya aturan. Kalau kami ini Garuda jadi tidak ini paksa, salah ini di luar mekanisme. Jadi sebagai aspirasi kami terima, dan saudara intelijen Paniai yang tadi sudah menyampaikan itu yang kami pegang hari ini. Tidak boleh terjadi ini itu kesana karena daerah lain hari ini menangis. Kita Paniai aman karena Tuhan bekerja. Iya. Ya me kono ko ane kamte. Oke,
Foto. Wah. Luar biasa. Ada ya, Pak. Selamat jalan. Nanti hari Senin kita. Hari Senin kita cek. Boleh, aku udah.